Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah Taiwan meluncurkan program ambisius yang dinamai 10 proyek infrastruktur AI utama dengan nilai investasi mencapai sekitar 8.351 triliun rupiah. Ya, proyek ini bertujuan memacu ekonomi dan menegaskan posisi Taiwan sebagai pemain utama dalam teknologi kecerdasan buatan global. Perdana Menteri Taiwan Cho Jong-tai menyampaikan bahwa negara akan memaksimalkan keunggulan industri semikonduktor dan teknologi silikon fotonik, termasuk kontribusi utama dari TSMC sebagai produsen chip global. Pengembangan robotika AI dan teknologi kuantum juga menjadi fokus utama program besar ini. Rencana jangka panjang hingga 2040 menargetkan penciptaan nilai ekonomi sebesar 15 triliun dolar Taiwan atau setara 8.351 triliun rupiah. Program ini juga diharapkan menghasilkan sekitar 500.000 lapangan kerja baru dan memperkuat ekosistem inovasi AI yang berdaulat di Taiwan. Pendukung utama program ini termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Foxconn yang membentuk aliansi besar industri robotika AI Taiwan guna mempercepat pengembangan teknologi robotika dan AI di dalam negeri lewat kerjasama antar pelaku industri dan riset inovatif. Selain pengembangan teknologi, pemerintah Taiwan fokus pada pembangunan infrastruktur komputasi canggih serta pemerataan pengembangan AI di seluruh wilayah negara. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam rutinitas kerja harian. Keputusan ini diambil dalam rangka mengejar target ambisius untuk menggandakan produktivitas sebelum tahun 2028. Perusahaan teknologi Yahoo Japan Corporation mengumumkan langkah berani dengan mewajibkan 11.000 karyawan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam rutinitas kerja harian. Langkah ini dilakukan dalam target ambisius untuk menggandakan produktivitas sebelum tahun 2028. Melansir dari Tech Radar, rencana besar tersebut akan dimulai dengan mengotomatisasi sekitar 30% tugas sehari-hari karyawan, mulai dari pencarian informasi, pembuatan laporan, ringkasan rapat, proofreading dokumen, hingga pengelolaan pengeluaran operasional. Sebelumnya, perusahaan yang juga menaungi aplikasi pesan singkat Line ini juga telah mengembangkan berbagai alat bantu internal berbasis artificial intelligence, salah satunya ialah Seek AI, di mana teknologi ini dirancang untuk menjalankan perintah berbasis prompt seperti mengisi formulir biaya, mencari data, hingga menyusun agenda rapat. Adapun langkah terbaru yang dilakukan pihak manajemen tidak hanya sekedar efisiensi, melainkan tugas strategi untuk mendorong inovasi sekaligus membebaskan waktu karyawan dari tugas-tugas repetitif agar kedepannya dapat lebih fokus pada komunikasi strategis, pemikiran kritis, dan pengambilan keputusan yang bernilai tinggi dengan menggunakan generatif AI. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Uni Eropa dan Amerika Serikat dikabarkan tengah menuju kesepakatan pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 15%. Namun demikian, keputusan akhir pengenaan tarif tetap berada di tangan Donald Trump. Uni Eropa dan Amerika Serikat dikabarkan tengah menuju kesepakatan tarif resiprokal sebesar 15% untuk sebagian besar produk asal Uni Eropa. Para diplomat yang mengetahui informasi ini menyebut, sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mulai menyetujui untuk menerima tarif masuk sebesar 15% ke Amerika Serikat. Adapun sektor otomotif juga diusulkan untuk masuk dalam daftar pengenaan tarif tersebut. Sementara produk baja dan aluminium yang melebihi kuota tertentu akan dikenakan tarif hingga 50% untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun meski para negosiator tarif di Uni Eropa cukup optimistis terhadap peluang tercapainya kesepakatan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di sisi lain, pejabat Amerika Serikat mengatakan negosiasi masih berlangsung dinamis dan belum tentu akan menghasilkan pengumuman dalam waktu dekat. Kedua belah pihak telah mempercepat perundingan selama beberapa minggu terakhir untuk menghindari perang dagang besar-besaran yang dipicu oleh rentetan tarif Trump terhadap mitra-mitranya di seluruh dunia. Negosiator Uni Eropa dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan 2 minggu lalu, tetapi negosiasi terhenti setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif 30% untuk sebagian besar barang jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan pada 1 Agustus.
Berbagai sumber IDX Channel. Korea Selatan mencatat pertumbuhan PDB sebesar 0,5% secara tahunan di kuartal 2 2025. Ya, peningkatan tersebut ditopang oleh kinerja ekspor negeri ginseng tersebut. Ekonomi Korea Selatan kembali mencatatkan pertumbuhan pada kuartal 2 2025 setelah sempat mengalami kontraksi ringan pada kuartal 1 2025. Data dari Bank of Korea yang dirilis pada hari ini mencatat produk domestik bruto Korea Selatan tumbuh 0,6% pada kuartal kedua dibandingkan kuartal sebelumnya atau sedikit lebih tinggi dari proyeksi median sebesar 0,5%. Sementara itu secara tahunan ekonomi Korea Selatan tumbuh 0,5% pada kuartal 2 2025 dibandingkan kuartal 2 2024. Bank of Korea menyebut lonjakan ekspor menjadi faktor utama pemulihan ekonomi di mana ekspor barang dan jasa meningkat 4,2% secara kuartalan. Adapun sejumlah produk seperti semikonduktor, produk minyak bumi, dan bahan kimia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor Korea Selatan di kuartal 2 lalu. Kabar pertumbuhan ini menjadi angin segar bagi pemerintahan Presiden Lee Jae-myung yang saat ini dihadapkan pada tarif resiprokal sebesar 25%. Sementara kinerja ekspor berkontribusi sebesar 40% terhadap PDB Korea Selatan di sepanjang tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Kia Corporation baru saja mengungkap inovasi terbarunya yaitu Kia PV5, sebuah kendaraan listrik yang dirancang sebagai solusi mobilitas fleksibel untuk kebutuhan bisnis masa depan. Kia Corporation baru saja mengungkapkan inovasi terbarunya diluncurkan pada Kia EV Day 2025 di Spanyol. PV5 mengusung konsep platform Beyond Vehicle untuk menghadirkan kendaraan multifungsi yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi penumpang hingga angkutan kargo. Kia PV5 hadir dengan desain yang futuristik dan modular, memungkinkan konfigurasi berbagai model seperti passenger, cargo, dan case escape. Dibangun di atas platform Electric eMPS yang inovatif, kendaraan ini menawarkan fleksibilitas luar biasa dalam penyesuaian bodi dan fungsi. PV5 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti konfigurasi kursi yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan transportasi daring, kapasitas kargo hingga 5,1 meter kubik dengan opsi atap berbeda, serta sistem vehicle to load yang memungkinkan mobil menjadi sumber daya listrik portable. Teknologi IT dengan sistem infotainment pintar mendukung konektivitas tinggi, membuat PV5 unggul sebagai kendaraan bisnis yang mobilitas perkotaan yang ramah lingkungan. Menurut Presiden Kia, Ho So-sung, PV5 merefleksikan nilai inti perusahaan sebagai penyedia solusi mobilitas berkelanjutan dengan menggabungkan efisiensi energi dan pengalaman pengguna yang sederhana namun inovatif. Dengan dirancang untuk memudahkan pemilik dalam berbagai sektor, PV5 membuka era baru kendaraan listrik komersial yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis masa kini. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, ajang balap mobil Formula One telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mencapai target nol karbon pada tahun 2030. Di mana hingga akhir tahun 2024 lalu, gelaran jet darat ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 26% dibandingkan tahun 2018. Ajang balap mobil Formula One telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mencapai target nol karbon pada tahun 2030. Di mana hingga akhir tahun 2024 lalu, gelaran jet darat ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 26% dibandingkan tahun 2018. Yang sekaligus mendapatkan Formula One lebih dari separuh jalan menuju target pengurangan emisi minimum 50% yang ditetapkan dalam Komite Net Zero Emission. Sementara itu, angka penurunan emisi ini terbilang impresif, mengingat kalender balap F1 justru berkembang dari 21 menjadi 24 putaran dalam periode yang sama. Bahkan jumlah penonton balapan juga ikut meningkat drastis dari 4 juta menjadi 6,5 juta, dengan basis penggemar global mencapai lebih dari 826 juta orang. Seperti diketahui, langkah kemajuan ini didorong oleh kolaborasi erat lintas olahraga yang melibatkan tim Formula One, mitra penyelenggara, promotor, serta Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menegaskan bahwa komitmen kuat organisasi ialah mencapai tujuan nol karbon emisi demi pengembangan berkelanjutan di tengah pertumbuhan global.
Adapun pengurangan emisi yang dicapai oleh Formula One saat ini tidak terlepas dari sejumlah inisiatif strategis yang telah diterapkan di berbagai sektor operasional, di mana emisi dari pabrik dan fasilitas pembuatan kendaraan berhasil dipangkas lebih dari 34.000 TCO2a, sebuah pengurangan sebesar 59% dibandingkan tahun 2018, yang tercapai berkat transisi signifikan ke sumber energi terbarukan untuk menggerakkan fasilitas Formula One dan tim-tim peserta. Berbagai sumber untuk ID Action. Nah, pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.